Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasihat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat demi nikmatnya kepada kita semua. Terkhusus pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga dapat melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini, dan alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-19 bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita kembali dalam kajian rutin kita pada bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan, siraman hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan wa sahlan wa barakallahu fiik. Baik pendengar sekalian, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan tema hari sebelumnya, yang mana sebelumnya kita mengangkat tema tentang menyongsong Lailatul Qadri. Maka pada hari ini kita akan mengambil tema menyongsong Lailatul Qadri bagian kedua. Jadi hari ini merupakan materi lanjutan dari hari sebelumnya. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak tausiah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kajian yang telah lalu telah kita jelaskan sedikit tentang keagungan Lailatul Qadar. Juga telah kita terangkan tafsir surah Al-Qadar serta beberapa keutamaan dan fadilah dari Lailatul Qadar. Di kesempatan ini, setelah kita mengetahui keutamaan Lailatul Qadar, maka perlu diterangkan tentang masalah di mana Lailatul Qadar itu berada. Ini tentang penentuan Lailatul Qadar, keberadaannya di malam keberapa. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Waliyuddin Al-Iraqi menyebutkan 29 pendapat. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebut 46 pendapat ditambah 2 kemungkinan pendapat lain, jadi 48. Ya. Tentunya dari seluruh pendapat-pendapat itu tidak semuanya dipertimbangkan, sebab sebagian dari pendapat itu, atau banyak darinya, itu dibangun di atas dalil yang tidak kuat. Ataupun kalau dalilnya kuat, sisi pendalilannya yang tidak kuat. Dan terjadinya silang pendapat tentang keberadaan Lailatul Qadar ini karena pada sebagian hadits dipastikan pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam ke-21 sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id. Dan di sebagian hadits pernah disebutkan terjadi di malam ke-23 sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Unais. Dan pernah disebut juga dalam hadits pernah terjadi di malam ke-27 sebagaimana dalam hadits Ubay bin Ka'ab. Iya. Selain daripada itu ada hadits-hadits yang menjelaskan bahwa atau ketentuan umum bahwa Lailatul Qadar di bulan Ramadan
Dan sebagian hadits mengarah bahwa Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, tanpa dibedakan antara malam ganjil maupun malam genapnya, sehingga terjadilah silang pendapat tersebut. Tapi yang pasti bahwa Lailatul Qadar berada di bulan Ramadan, tidak keluar darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Iya. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan di ayat di surah Al-Baqarah dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan padanya. Menunjukkan bahwa Lailatul Qadar, karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran itu sendiri disebut diturunkan di bulan Ramadan. Maka dia tidak keluar dari bulan Ramadan. Iya. Ini sisi pertama yang penting untuk diingat. Kemudian yang kedua, dalil-dalil menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu keberadaannya di 10 malam terakhir. Walaupun ada sejumlah hadits terkait dengan hal ini, hadits-hadits sahih beraneka ragam lafaz, seperti hadits Abu Hurairah, riwayat At-Tayalisi Ahmad bin Khuzaimah Abu Ya'la, "Innaha Lailatul Sabi'atin aw Tasi'atin wa 20." Sungguhnya Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27 atau ke-29. Iya. Sementara di dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah dengan seksama Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Demikian pula hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, "Iltamisuha fil ashr al-awakhir min Ramadan." Lailatul Qadri fi tasi'atin tabaqa, fi sabi'atin tabaqa, fi khamisatin tabaqa. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari Ramadan. Malam Lailatul Qadar pada 9 malam tersisa, atau 7 malam tersisa, atau 5 malam tersisa. Ini kalimat 9 malam tersisa, 7 malam tersisa, 5 malam tersisa, ini lafaz mengandung kemungkinan. Sebab kalau jumlah bulan 30 hari, berarti 9 malam tersisa itu jatuh di malam ke-21. Iya. Dan apabila bulan cuma 29 hari, maka jatuh di malam 20. Dan dari sini sebagian ulama ada yang menyebut kemungkinan terjadi di malam genap. Walaupun kemungkinan ini tidak begitu tampak, sebab di hadits-hadits lain sangat ditegaskan pada malam ganjil. Iya. Pada malam ganjil. Kemudian juga di dalam hadits Ibnu Umar, yang seorang lelaki mimpi melihat Lailatul Qadar pada malam ke-27. Maka Nabi SAW bersabda, "Ara ru'yakum fil ashril awakhir, fatlubuha fil witri minha." Dalam riwayat Muslim, kata beliau, saya melihat mimpi-mimpi kalian bahwa Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir. Oleh karena itu carilah malam itu pada malam-malam ganjil, di antara 10 malam terakhir itu. Iya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar, "Ara ru'yakum tawata'at fis sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharra fis sab'il awakhir." Saya melihat bahwa mimpi-mimpi kalian telah bersepakat bahwa Lailatul Qadar berada pada 7 malam terakhir.
Barang siapa di antara kalian ingin mencari malam itu, maka carilah di 7 malam terakhir. Ya, ini juga bagus ya, 7 malam terakhir. Dan itu lebih diharapkan daripada yang lainnya. Tapi ini hadits tidak bisa diambil hukum umum. Sebab mungkin Nabi SAW mengucapkannya hanya di suatu tahun tertentu saja. Di satu tahun tertentu saja. Dan telah syah dari hadits Abu Sa'id pernah terjadi di malam ke-21 Lailatul Qadar. Iya. Masih dalam riwayat yang lain, ara ru'yakum fil ashril awakhir fatlubuha fil witri minha. Saya melihat mimpi-mimpi kalian, Lailatul Qadar berada pada 10 malam terakhir. Carilah malam itu pada malam-malam ganjil di antara 10 malam tersebut. Ya, juga dalam hadits Abu Hurairah Rasulullah bersabda, riwayat Muslim, "Uritu Lailatul Qadar, thumma ayqadhani ba'du ahli, fanusituha, faltamisuha fil ashril gawabir." Lailatul Qadar telah diperlihatkan kepadaku, maksudnya diperlihatkan dalam mimpi. Dan menunjukkan bahwa bisa Lailatul Qadar dilihat oleh seorang tandanya di dalam mimpi. Itu perkara terjadi, tidak dipungkiri. Maka kata Nabi, sebagian keluargaku membangunkanku, maka saya pun dibuat lupa terhadap malam itu. Tapi Nabi berkata, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang tersisa. Cari pada 10 malam yang tersisa. Dan di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Inni i'takaftu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-laila. Thumma i'takaftu al-ashr al-awsat. Thumma utitu. Faqila li innaha fil ashr al-awakhir. Faman ahabba minkum an ya'takif falya'takif." Kata beliau, sungguhnya saya beriktikaf pada 10 malam pertama guna mencari Lailatul Qadar. Jadi beliau sudah iktikaf dari tanggal 1 sampai tanggal 10 untuk mencari Lailatul Qadar. Ternyata tidak ketemu. Kemudian kata beliau, saya beriktikaf pada 10 malam pertengahan, itu tanggal 11 sampai tanggal 20. Ternyata tidak ketemu juga. Maka kata Nabi, dikatakan kepada aku bahwa Lailatul Qadar itu berada pada malam 10 malam terakhir. Barang siapa di antara kalian yang ingin iktikaf, silahkan dia iktikaf untuk mencari Lailatul Qadar ini. Iya. Dan banyak lagi hadits-hadits yang semakna dengan ini. Yang dari sini bisa kita simpulkan bahwa Lailatul Qadar itu tentunya berada di dalam Ramadan. Dan paling diharapkannya Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Dari 10 malam terakhir itu paling diharapkannya dia berada di malam-malam ganjilnya. Dan dari 10 malam ganjil atau dari malam-malam ganjil paling diharapkannya dia berada di malam ke-27. Iya. Walaupun mungkin terjadi di malam 21, 23, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Nabi. Dan sebagian hadits mengandung kemungkinan terjadi di malam genap. Walaupun kemungkinan itu tidak begitu kuat. Iya. Jadi ini kesimpulan tentang malam Lailatul Qadar. Iya. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menentukan tempat Lailatul Qadar itu secara pasti. Diglobalkan, diberikan harapan. Dan ini oleh para ulama disebutkan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah menambah semangat seorang hamba agar hamba lebih bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar.
Yang kedua dari hikmahnya adalah menghindarkan hamba dari sikap malas dan bersandar pada sesuatu yang telah dipastikan. So, kalau sudah dipastikan, dia mungkin akan malas di malam yang lainnya. Dan hikmah yang ketiga agar hamba semakin berusaha untuk menyempurnakan ibadah dan lebih banyak mengharap keridhaan Allah. Dan hikmah yang keempat agar hamba mengagungkan seluruh malam Ramadan. Tidak hanya salah satu malam sebagaimana bila Lailatul Qadar telah dipastikan. Iya. Jadi dari hikmah-hikmah yang agung, kenapa tidak ditentukan di mana Lailatul Qadar itu? Dan kita membahasakan mencari Lailatul Qadar, ya, bukan dicari setelah didapatkan, ditonton begitu saja, dilihat saja. Sebab yang menjadi ibrah adalah amalan, yang menjadi ukuran adalah amalan, ibadah. Jadi siapa yang 10 malam terakhirnya semuanya dihidupkan dengan ibadah, dia tidak pernah tidur, hanya melakukan ibadah saja, maka ini pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Iya. Tapi kalau dia hanya mengharap saja, banyak lalainya, tidak ada persiapan di dalam menyambutnya, iya. Dan tentunya untuk mampu menghidupkan 10 malam terakhir, ya dia harus ada istirahat di waktu siang, bersiap untuk waktu malamnya, bersiap untuk waktu malamnya. Kemudian tidak ada tanda-tanda khusus pada malam Lailatul Qadar itu, ya, yang memberikan kepastian bahwa terjadi Lailatul Qadar. Hanya ada beberapa tanda yang diharapkan pada malam itu terjadi Lailatul Qadar. Di antara tanda-tanda itu pada malam Lailatul Qadar, iya, disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Muslim, ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu shikki jafnah. Siapa di antara kalian mengingat ketika bulan tampak, yang bulan itu seperti potongan baskom. Iya. Tampak keadaan bulan seperti itu. Tapi kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan. Tapi bukan artinya seorang Muslim, ya, tiap malam dia keluar melihat ke bulan. Dan tentunya bukan hal yang diinginkan. Kemudian di antara tandanya disebutkan dalam hadits Ubadah bin As-Samit, inna amarata Lailatul Qadr annaha safiyatun baljah kanna fiha qamaran sati'an sakinatun sajiyatun la barda fiha wala harra wala yahillu likawkabin ay yurma bihi fiha hatta tusbih. Ya. Tanda Lailatul Qadar adalah jernih lagi terang, seakan-akan padanya ada bulan yang terang benderang, tenang lagi sejuk, tidak dingin, padanya tidak pula panas. Dan tidak ada pula penghalalan pelemparan bintang pada malam itu hingga pagi. Sebab kadang di sebagian malam kita lihat ada seperti bintang jatuh. Iya. Terus para syaitan dilempar. Tapi di malam Lailatul Qadar itu tidak terjadi hal yang seperti itu. Iya. Baik. Ini tanda yang kedua. Malamnya tenang. Suhu tidak panas, tidak pula dingin. Dan kadang di sebagian riwayat disebutkan seperti dalam hadits Abdullah bin Unais yang terjadi di malam ke-23, Rasulullah mengatakan bahwa uritu lailatul qadar thumma unsituha wa arani subhaha asjudu bima'in wa tin. Diperlihatkan kepadaku Lailatul Qadar, kemudian saya lupa di mana malam itu. Tapi saya melihat diriku sujud di atas air dan tanah pada pagi harinya. Itu semalam hujan. Iya. Dan di antara tanda yang paling jelasnya adalah tanda terjadi di pagi harinya, yaitu cahaya matahari tidak menyilaukan mata.
Cahaya matahari tidak menyilaukan mata. Dan ini disebut di dalam riwayat Muslim, annaha tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Sungguhnya matahari yang terbit pada waktu itu tidak ada cahaya menyilaukan padanya. Orang lihat matahari terang, tapi tidak silau orang melihatnya. Nah, ini tanda yang paling jelas. Tapi subhanallah terjadinya setelah Lailatul Qadar berlalu di pagi harinya. Jadi kalau dilihat di pagi hari, oh tadi malam Lailatul Qadar. Apalagi tadi malam Lailatul Qadar sudah berlalu. Iya. Tapi bagi seorang yang sudah menghidupkan satu malamnya dan di pagi harinya dia melihat matahari terbit tidak menyilaukan, dia bergembira. Allah memberinya taufik bahwa dia telah menghidupkan malamnya dan diharapkan malam yang telah berlalu adalah malam terjadinya Lailatul Qadar. Maka inilah beberapa hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Setelah kita mengetahui tentang Lailatul Qadar ini, keutamaannya, penentuannya, dan tanda-tandanya, maka di sini saya perlu ingatkan tentang beberapa amalan yang hendaknya dilakukan. Karena Nabi SAW dikatakan oleh Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, suatu kesungguhan yang beliau tidak seperti itu di waktu-waktu lainnya. Ya, karena itu di 10 malam terakhir seorang boleh menghidupkannya dengan ibadah-ibadah. Yang antara ibadah yang agung di 10 malam terakhir adalah melakukan qiyamul lail, salat malam. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri mengerjakan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, akan diampuni untuknya segala dosa yang telah berlalu. Iya. Dan saya sudah sebutkan bagaimana Nabi apabila masuk di 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan seluruh malamnya, dan membangunkan keluarganya. Membangunkan keluarga beliau. Kemudian di antara amalan juga adalah membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Dan ini kalau dia sholat, dia membaca Al-Quran. Dia ikut berjamaah mendengar Al-Quran, maka dia orang yang ikut mendapatkan hukum seperti membacanya. Iya. Kalau ada waktu kosong, dia gunakan membaca Al-Quran. Dan memang Ramadan ini punya kekhususan dengan Al-Quran sebagaimana yang telah kita terangkan. Kemudian yang ketiga dari syariatnya juga untuk menghidupkan dan mencari Lailatul Qadar ini adalah beriktikaf. Seorang beriktikaf, yaitu dia berdiam di masjid dalam rangka ibadah. Iya, tidak keluar dari masjid. Disebut iktikaf. Dan Nabi melakukan i'tikaf menyongsong Lailatul Qadar. Dan insyaallah taala di pertemuan besok kita akan membahas beberapa hukum seputar i'tikaf. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf ini di setiap akhir Ramadan. Dan istri-istri Nabi juga mengerjakannya. Kemudian di antara amalan juga adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Dia berusaha pada malam itu menjadi tergolong kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan juga adalah memperbanyak doa. Dan ini di antara tempat yang sangat agung. Seorang hamba itu untuk melantunkan doanya, bermunajat kepada Rabb-nya, memohon kepadanya. Iya. Dan juga di antara amalan adalah taubat dan istighfar. Karena waktu sahur adalah waktu bertobat. Orang-orang yang
bertakwa yang disebutkan dengan surga, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu mohon ampun. Iya. Nah, ini sebab pengampunan dibukakan. Maka seorang hamba di malam menghidupkan malamnya, mencarinya dengan baik, ya, maka insyaallah taala dia tergolong kepada orang yang beruntung. Sehingga diharapkan Ramadan berlalu dalam keadaan dosanya sudah diampuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentunya berbicara amalan salih, pintu yang luas. Apa saja dari amalan salih itu lebih baik daripada di waktu yang lainnya. Di suatu malam dia membantu orang, maka perbuatannya membantu itu sama kalau dia mengerjakannya selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Iya. Nah, apa saja dari amalan saleh dia kerjakan akan bermanfaat dan dilipat gandakan untuknya kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.